Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Nama saya Fridolina Fenty Fatin, kelas A, jurusan Sosiologi semester 7, NIM 170303040, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini bagian pertama akan membahas tentang bagaimana konsep tradisional dan masalah cocok dengan postmodern global medium. Di sini menjelaskan bahwa seluruh dunia rentan gambar dan informasi dikemas dengan mudah untuk mengambil bagian, diselingi oleh jeda iklan di mana fantasi yang kuat mengalir dengan terlalu cepat. Dunia benar-benar telah menerima faks, kabel, dan pengiriman ekspres. Bidang penelitian yang dilakukan adalah politik di internet, dan lebih tepatnya bagaimana konflik memanifestasikan dirinya di internet di hadapan berbeda pendekatan politik internet. Tujuan mereka adalah untuk menganalisis pendekatan itu, tunjuk apa masalahnya, dan jelaskan bagaimana pekerja yang cocok dengan latar belakang ini. Bab ini membahas masalah politik tentang bagaimana gerakan sosial baru menggunakan media postmodern seperti internet untuk mencapai tujuan politik tradisional sebagai demokrasi, kekuasaan, dan partisipasi di era globalisasi. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat virtual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilihan, pendaftaran, dan bahkan memfasilitas pemungutan suara yang sebenarnya itu telah disebut kuat teknologi untuk demokrasi akar rumput, dan salah satunya dengan memfasilitas diskusi dan aksi kolektif warga memperkuat demokrasi itu. Telah dipanggil berpotensi menjadi alat paling ampuh untuk perorganisasian politik dalam 50 tahun terakhir. Tujuan mendasar dari bab ini adalah untuk menunjukkan itu, sementara tuntutannya kelompok yang menggunakan internet dan untuk apa pengaruhnya. Dengan mengingat hal ini, bab ini juga menavigasi literatur, membentuk untuk memulai studi tentang konflik dunia maya dan maknanya bagi politik komunikasi. Baik, yang berikut tentang gerakan politik dan pengguna internet. Teori gerakan sosial sangat relevan dengan peneliti ini karena banyak di antaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya, gerakan sosial Zapatistas di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting, belum cukup disensor untuk menghalangi penggunanya oleh berbagai kelompok, dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia. Memfasilitaskan cara baru yang sukses untuk sosial gerak untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Baik, yang berikut tentang politik internet
demokrasi partisipasi kekuasaan demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, itu akan berguna untuk memastikan konseptualisasi istilah demokrasi sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet. Internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintah, sehingga menantang tradisi jenis demokrasi nasional, di mana bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi. Biasa di bidang informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Baik, yang berikut tentang kekuatan dalam politik internet. Kekuasaan adalah elemen yang penting dalam politik internet, seperti semua bidang politik, karena kelompok internet tertarik pada akumulasi kekuasaan. Selain partisipasi, poin yang akan disorot adalah apa yang mereka perjuangkan, terutama tujuannya adalah untuk pada cara kelompok-kelompok lain berusaha mengumpulkan cukup banyak kekuatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dan mempromosikan konflik mereka sendiri. Kebenaran terlepas dari hubungan yang jelas antara daya dan interpolitik, masalah kuncinya bisa jadi rumit. Baik, yang berikut tentang globalisasi koneksi internet. Masalah lain yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah globalisasi. Alasan untuk ini adalah bahwa internet didefinisikan dalam penelitian adalah alasan untuk internet dapat dilihat sebagai fenomena global, sangat diremehkan tepat untuk globalisasi. Sejauh itu, di antara efek lainnya, memiliki pengaruh globalisasi memungkinkan budaya yang berbeda, kesempatan untuk hidup berdampingan. Perlu untuk melihat secara singkat berdebat tentang globalisasi untuk mendapatkan tempat politik internet di lingkungan politik mereka, terutama saat ini. Internet ada dilihat oleh banyak orang sebagai alat untuk proses ini. Proses globalisasi sangat menantang landasan keteraturan acara, pertama dengan memburu ketidaksetaraan baik dengan antar negara, dan kedua dengan mengikis kapasitas kelembagaan tradisional untuk mengelola dan berancaman. Globalisasi mengubah proses aktor dan kapasitas dan adegan politik dunia, membutuhkan lembaga internasional yang lebih efektif manajemen. Dalam istilah yang lebih kontemporer, lembaga perlu melakukan penyelidikan jauh ke dalam politik domestik, memastikan kepatuhan dengan kesempatan tentang masalah mulai dari lingkungan hingga perdagangan dan penguasaan senjata. Konsep globalisasi menggambarkan perubahan dramatis dalam transaksi dan pengambilan interaksi tempatkan di antara negara, bagian perusahaan dan masyarakat di dunia. Ini menggambarkan peningkatan keduanya dalam transaksi barang dan jasa, lintas batas, dan peningkat arus gambar ide orang dalam dan perilaku. Bagian yang berikut tentang media postmodern. Salah satu alasan untuk merenungkan pertanyaan apakah internet itu postmodern medium adalah bahwa jawaban yang diberikan kemungkinan besar akan menentukan penilaian seseorang.
implikasi dan efek internet pada masyarakat, politik, dan budaya. Menipu mengenai postmodernitas dan internet. Masalah utama yang didefinisikan di sini adalah komunitas, identitas, wacana, dan struktur. Ini akan diperiksa secara bergantian, mengikuti ikhtisar dari pendekatan umum dan masalah tentang subjek. Sekian dan terima kasih.